Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan pack yang dibuat oleh Clover, dan puzzle hari ini adalah Exam Double Limit. Dan saya sudah coba sih sebenarnya untuk recording puzzle ini ya. Dan ternyata saya salah baca peraturannya guys. Jadi pas pertama kali saya coba itu, saya sudah record dan ternyata salah baca peraturannya, jadi harus saya buang terpaksa. Dan sekarang sudah benar peraturannya, dan saya akan coba lagi untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan ini merupakan chaos construction ya. Chaos construction di mana kita harus menentukan sendiri bagaimana sih sebuah wilayah dalam Sudoku itu berbentuk gitu. Kalau misalkan kalau di Sudoku biasa kan 2 kali 2 ya wilayahnya. Kalau ini bisa bentuknya bagaimana saja, dan kita harus menentukan sendiri bagaimana wilayah itu bekerja. Kemudian kita juga punya exams di sini ya. Dan examsnya sangat menarik sih. Di sini ternyata yang benarnya itu adalah exams, tapi kayak digabung jumlahnya kayak peraturan number rooms gitulah. Jadi ada sedikit plot twist lah di exams-nya. Dan exams-nya juga nggak diberikan di sini ya jumlahnya berapa. Kita harus menentukan sendiri jumlahnya berapa. Jadi wow, ini bakal sedikit menantang sih. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 4 pada setiap peta kosong, sehingga setiap baris, kolom, dan wilayah memuat seluruh angka tepat 1 kali. Jadi nantinya setiap baris, setiap kolom, dan nanti wilayah yang harus kita tentukan, misalkan seperti ini wilayahnya, harus berisi angka 1 sampai 4 tepat 1 kali. Oke, kemudian N merupakan angka pada petak tepat di sebelah petunjuk. Jadi kalau misalkan petunjuk ini, N-nya itu merupakan angka di petak ini, misalkan angka 3. Petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah total N angka pertama pada baris atau kolom tersebut dari arah petunjuk ditambah angka pada petak ke N. Jadi 3 petak ini ditambah angka di petak ini, misalkan 342 ya. 3. Jadi petunjuk ini menunjukkan bahwa 3 petak ini ditambah angka ini berjumlah X. Jadi 7, 9 tambah 2, 11, maka X adalah 11 gitu. Dan kita harus menentukan X itu sendiri. Terus N angka pertama harus berada dalam wilayah yang sama. Jadi 3 petak pertama ini nantinya harus berada dalam wilayah yang sama. Kalau contohnya. Dan N plus 1 harus berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi 3 angka ini berada dalam wilayah yang sama. Kemudian petak setelahnya tidak boleh berada dalam wilayah yang sama. Oke, kemudian X adalah bilangan bulat non negatif yang harus ditentukan dan memiliki nilai yang sama untuk seluruh petunjuk. Jadi kayak tadi kita harus menentukan sendiri bagaimana X ini bekerja, dan X-nya bakal selalu sama di 3 clue ini. Oke, itu adalah peraturannya. Kita lihatlah gimana cara mengerjain puzzle ini. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi ya mungkin seperti kayak di pertama kali saya nyoba puzzle-nya ya. Di sini saya sudah punya apa sih namanya? Link-link yang satu lagi ya, link duplikat untuk mencoba mencatat kandidat-kandidat yang mungkin pada sebuah exams. Jumlah-jumlahnya bisa apa aja sih? Oke, mari kita lihat. Kita bisa ngelihatnya kita lihatnya contohnya dari arah ke kanan aja ya, exams yang ke arah kanan sini, dan kita lihat kombinasi-kombinasi penjumlahannya bisa berapa aja sih ketika dimulai dengan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4. Oke, berarti kalau exam dimulai dengan angka 1, kombinasi yang mungkin adalah dia menjumlahkan 1 petak plus angka ke 1, yaitu angka 1. Berarti 1 plus 1, yaitu angka 2. Berarti kalau jumlah dengan angka 1 bisa aja jumlahnya 2. Ketika dimulai dengan angka 2, dia bisa aja kayak memiliki angka, ya ini bisa 1, 3, atau 4 ya. Berarti kalau ini 1, dia menjumlahkan 3 plus 1, yaitu jumlahnya 3 yang mungkin. Ketika dia 3, maka 5 plus 3, yaitu 8. Atau dia 4, 2 plus 4 plus 4, yaitu 10. Berarti kombinasi yang mungkin ketika dimulai dengan angka 2 yaitu, sorry ini bukan 3 ya, 2 tambah 1 tambah 1 yaitu 4. 3, 5,
5, 8 ya, 4, 2, 4, 10. Oke. Berarti bisa 4, 8, atau 10. Tapi 3 kayaknya masih banyak banget sih kombinasinya nggak sih? Kayak kalau petak ini merupakan angka 1 ya. Bisa 2 atau 4 di sini. Kayaknya bakal ada 6 berarti ya, 6 kombinasi. Jadi kalau ini dimulai dengan angka 1, kalau diakhiri dengan angka 1 ya, ini bisa 2. Dan jumlahnya 6 plus 1. Berarti 7. Kalau ini 4, berarti bisa 7, 8 tambah 1. Itu 9. Jadi tadi berapa sih? 6, 7, 7 atau 9. Oke, berarti kalau diakhiri dengan angka 1 itu harus 7 atau 9. Ketika diakhiri dengan angka 2, bisa aja 5. Ini bisa 1 ya. 6 plus 2 yaitu angka 8. Berarti jumlahnya 8 atau 7, 9. 9, 11. 8 atau 11. Susah lagi nih pencet mark ya. 8 atau 11 atau 8. Gini aja kali ya, 8 atau 11. Atau dia diakhiri dengan angka 4 berarti ya, yang mungkin. Di sini adalah 1, 7, 8 tambah 4, 12. Atau 2 di sini. 9 tambah 4. Sorry. 1, 7, 7, 8, 12. 8, 12 atau 13 ya. 12 atau 13. Oke, 12 atau 13. Berarti gimana nih benchmark ya? 12 atau 13 gini lah. Jadi bisa aja 7 atau 9 atau 8 atau 11 atau 11 atau 12 atau 13. Ini lebih banyak sih kombinasinya dibandingkan yang pertama kali saya coba. Salah baca peraturannya. Itu cuma ada 8 waktu itu kombinasinya totalnya. Oke, tapi 4 nggak terlalu banyak sih karena dia akan menjumlahkan 4 petak plus angka ini ya. Berarti menjumlahkan 4 petak plus angka keempat. Berarti hanya ada 3 kombinasi ya. Dan suatu baris itu akan selalu berisi angka 1 sampai 4 dan kalau dijumlahkan akan berjumlah 10. Maka harus 10 plus angka ini. Kalau ini 1 berarti harus 11. Kalau ini 2 harus 12. Kalau ini 3 harus 13. Berarti antara 11, 12 atau 13. Oke, jadi ini adalah kombinasi-kombinasi yang mungkin. Dan ya, di sini kita harus memiliki suatu angka yang berurut gitu. Karena X, penunjuk ini harus X, ini harus X plus 1, dan ini harus X plus 2. Jadi kalau misalkan X itu adalah kayak misalkan 7 gitu. Berarti X 7, di sini harus 8, dan di sini harus 9. Jadi harus selalu berurut gitu clue-nya. Dan meningkat dari sini ke sini. Jadi banyak banget lagi kombinasinya ya. 8, kita punya 2, 4, 8, 10, 7, 9, 8, 11, 12, 13. Tapi nggak mungkin, iya nggak mungkin 2 atau 4 sih. Kalau X adalah angka 2 atau 4, kita butuh, kalau 2 kita butuh 3 dan nggak ada. Kalau kita X adalah angka 4, maka harus X plus 1 atau X plus 2-nya 5 dan 6 nggak ada juga. Berarti nggak mungkin 2 atau 4. Berarti kita memilih X itu dari angka 7 sampai 11 palingnya. Kalau 11 bisa 11, 12, 13. Gimana coba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada angka tengahnya juga gitu ya. Nggak ada angka yang harus ada penjumlahannya. Bisa aja 7, 8, 9, 8, 9, 10 mungkin. 9, 10, 11, 11, 12, 13. Duh, banyak banget kombinasinya, lebih banyak dari yang pertama kali saya coba nih. Oke. Tapi gimana ya? Tapi berarti petak pertamanya nggak mungkin dimulai dengan angka 1 ya. Berarti 3 petak ini bakal selalu dimulai dengan angka 2, 3, 4. Oke, mari kita kembali ke puzzle aslinya. Saya mencatat tanda-tandanya. Oke, dan berarti dia harus berada dalam wilayah yang sama juga ya. Minimal 2 petaknya berada dalam wilayah yang sama. Berarti kita bisa mulai membentuk warnanya. Oke.
dan hijau dan ungu tidak bisa berada dalam wilayah yang sama. Kalau ini berada dalam wilayah yang sama, maka dua petak ini kita tidak bisa mendapatkan wilayah dengan berukuran 4 petak lagi nantinya. Bakal terperangkap di pojokan sini. Berarti ini merupakan garis perbatasan di sini. Sehingga karena petunjuk ini harus mendapatkan jumlah hingga perbatasan, di sini harus 2. Nice. Oke, kita dapat informasi ternyata ya di sini. Oke, berarti X itu adalah jumlah yang didapatkan oleh angka 2. Berarti 8 atau 10. Oke. Berarti antara kombinasinya 8, 8 di sini, 9, kemudian 10, atau 10, 11, 12. Masih banyak banget ya kombinasinya ya. Berarti nggak mungkin 13. Oke lah, kita delete aja 13 ya kali ya. Nggak mungkin 13. 10, 11, 12. 8, 9, 10. Nggak mungkin 7 juga berarti. Dan 8-nya 8 yang ini ya. Berarti ini bukan 8 lagi. 8, 9, 10, atau 10, 11, 12. Ini bukan 13 ya. 10, 11-nya bisa dimulai dengan yang mana aja ya tapi ya. Hmm. Mana yang lebih mungkin? 8, 9, 10, atau 10, 11, 12? Kayak 10, 11, 12 sih kalau menurut saya. Karena pasti nggak bakal terlalu kayak masih ada leluasanya gitu. Kalau 8, 9, 10 mungkin terlalu ketat kali ya. Jadi kita lihat coba 8, 9, 10 bisa nggak sih? Mungkin nggak sih 8, 9, 10? Kalau X adalah 8, X plus 1 harus 9. Maka dimulai dengan angka 3. Kalau berarti ini 10 dan dimulai dengan angka 2. Oke, 2. Gimana cara kita mendapatkan 8, 9, 10? Bentar, nggak mungkin nggak sih? Saya lagi coba melihat di otak saya ini gimana cara ngebuktiin bahwa bukan 8, 9, 10. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena, iya nggak mungkin sih 8, 9, 10. Sorry, sorry harus sikat. Tadi ada sedikit gangguan sedikit. Ya, tapi tadi lagi ngebuktiin ya bahwa ini bukan angka 3 ya. Kalau ini merupakan 8, 9, 10 ya. Berarti kalau ini 8, ini harus 9 dan dimulai dengan angka 3 ini tadi ya. Dan 10 harus dimulai dengan angka 2. Dan untuk mencapai jumlah 9 itu harus 1 plus 4. Ya nggak sih? Dan satunya harus di sini ya. Jadi kombinasi yang mungkin 3 plus 4 plus 1 plus 1. Dan kita tidak bisa menempatkan angka 2 di kolom ini. Karena ini merupakan 10 dan dimulai dengan angka 2. Dan berarti tidak bisa ada 2 di kolom ini. Dan itu nggak mungkin. Berarti bukan 8, 9, 10 ya. Oke, berarti bukan 8. Berarti akan selalu dimulai dengan angka 10. Dan ke 11, ke 12. Tapi kita nggak tahu ya yang mana yang 11-nya dimulai dengan angka 3 atau dimulai dengan angka 4. Tapi kita tahu bahwa ini merupakan 2 yang berjumlah 10 dan ini menjadi 4. 2 plus 4 plus 4. Ini menjadi 3 atau 4. Maka harus kita extend wilayahnya. Oh, hmm. Kalau gimana sih caranya? Berarti ini 1 3 pair ya. Ini baru sini. Berarti nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 3. Berarti salah satunya harus 4. Kalau ada 4 di sini, jumlahnya tadi berapa? 10, 11 ya. 11. Berarti harus 1 di sini. Iya, kalau ada ya di sini harus jumlahnya 11. Berarti kalau ada 4 di sini ini harus 1. Kalau ada 4 di sini jumlahnya harus 12, maka harus 4, di sini harus 2. Antara ini 4, ini 1, atau 4, di sini harus 2. Mungkin nggak sih dua-duanya merupakan angka 4? Ya masih mungkin-mungkin aja ya. Ada masalah sih 4, 1, 2.
Atau nggak mungkin kali ya kalau 3 di sini. 11 ya, 3, 1, 4. Iya, 3 nggak mungkin di sini sih. Kalau ini merupakan angka 3, ini harus 1 dan berjumlah 4. Dan kita butuh satu petak lagi yang dihitung 2 kali untuk mendapatkan 11. Jadi 11 kurang 4 itu 11 kurang 4 berapa sih? 11 kurang 4 itu 7. Berarti kita butuh 7. Dan dihitung 2 kali juga. Ketika dihitung 2 kali bakal selalu genap gitu. Angka apapun yang dihitung 2 kali bakal selalu genap. Dan nggak mungkin mendapatkan angka 7 berarti kan, angka ganjil. Berarti ini bukan 3 lagi. Berarti ini menjadi 4. Dan ketika ada 4 di sini, supaya berjumlah 11, 10 harus tambah 1 di sini. Ini berjumlah 10 plus 1. Wow. Oke. Dan berada dalam nilai yang sama juga. Sehingga dia menjadi 3. Ini menjadi 1. Dan di kolom ini butuh angka 2. 2 di kolom ini. Dan ini adalah 3, 4. Oh, iya, ini sekarang wilayahnya sudah selesai kan ya. Sehingga sekarang ini sudah pasti diambil oleh wilayah orange ya, karena tidak bisa ada perbatasan di sini lagi sekarang. Sehingga ini diambil oleh orange dan berada dalam wilayah yang sama. Maka sekarang ini harus 4 dan berada dalam wilayah yang sama. Sehingga ini berjumlah 12. 4 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 berjumlah 12. Wow. Sulit ya. Oke. Baris kolom ini kita butuh 4 dan 1. Kolom ini butuh 2 dan 3. Baris ini butuh 3 dan 1. Oke, dan sekarang bagaimana nih wilayahnya bekerja? Kayak ini tidak bisa berada dalam wilayah yang sama dengan hijau atau bakal berulang angkanya. Maka ini merupakan wilayah yang berbeda. Oke. Dan iya, hijau nggak bakal bisa mengambil petak 3 di sini ya. Kalau mengambil petak ini bakal mengambil terlalu banyak. Tidak bisa mengambil petak 3 tanpa mengambil angka 2 juga, jadi nggak mungkin. Jadi bakal mengambil 3 di sini, dan sekarang ini terperangkap. Oh iya, mungkin gampangnya 2 petak ini terperangkap dan nggak mungkin bisa diambil oleh biru. Oke, sehingga ini adalah hijau, dan ini adalah wilayah yang biru. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk exam double limit. Wow, ini kalau menurut saya konstruksi yang luar biasa banget sih. Dengan menggabungkan interaksi-interaksi dari exams ya dengan chaos construction, pembangunan dari wilayah-wilayahnya yang saling membantu gitu untuk menentukan penjumlahan dan wilayahnya. Wow, hebat banget sih. Nggak terlalu sulit lah ya, mungkin kalau menurut saya. Cuman mungkin agak sedikit tricky aja ya, dan butuh sedikit pemikiran gitu, bagaimana sih setiap petunjuk ini bekerja. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.